Halo semuanya, perkenalkan nama saya Epifania Bulele. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Jurusan saya Ilmu Komunikasi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang 4 item psikologi komunikasi. Yang pertama, sebagai seorang calon PR di masa depan, mengapa kita harus mempelajari yang namanya psikologi komunikasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan 4 teori Johari Window. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konsep diri dan pengaruh di dalam diri kita. Nah, kita kembali ke awal. Yang pertama, sebagai seorang calon PR di masa depan, mengapa kita harus mempelajari yang namanya psikologi komunikasi? Karena psikologi komunikasi mempunyai arti tersendiri, adalah salah satu cabang kajian dalam komunikasi yang mempelajari mengenai bagaimana pemahaman psikolog untuk menghasilkan penyampaian pesan atau proses komunikasi secara efektif. Nah, sudah jelas bahwa ketika kita mempelajari yang namanya psikologi komunikasi, kita sebagai komunikator itu akan lebih mudah, pesan yang akan kita sampaikan akan lebih efektif dan mudah dimengerti oleh komunikan kita. Karena kita sudah mempelajari yang namanya psikologi komunikasi. Kita bisa membedakan ini komunikan saya begini sifatnya, ini komunikan saya yang satu begini sifatnya. Jadi secara tidak langsung penyampaian komunikasi kita antara dengan komunikan kita itu efektif. Nah, itu kenapa kita harus mempelajari yang namanya psikologi komunikasi. Yang kedua, 4 teori Johari Window. 4 teori Johari Window, yang pertama adalah open self, yang kedua adalah blind self, yang ketiga adalah hidden self, dan yang keempat adalah unclosed self. Nah, kita kembali ke awal. Open self artinya saya tahu, Anda tahu. Nah, artinya dari open self ini adalah orang yang tidak menutupi ceritanya, orang yang terbuka baik diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, contohnya ketika saya ataupun teman yang sedang menonton video ini, ketika tidak memiliki rahasia, tidak merasa punya rahasia di dalam diri, nah itu termasuk yang namanya open self. Kita terbuka kepada orang yang bisa kita percayai tentunya. Jadi itu yang namanya open self, terbuka. Yang kedua adalah blind self, yang artinya saya tidak tahu, Anda tahu. Artinya adalah seseorang yang dapat memahami diri orang lain sementara dirinya sendiri dia tidak memahami. Nah, contohnya bagaimana? Ketika kita mempunyai masalah dan orang lain juga mempunyai masalah, kita dapat merespon masalah mereka. Artinya begini, ketika mereka curhat kepada kita, kita bisa memberikan solusi dalam masalah mereka sendiri, sementara dalam masalah kita sendiri kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, itu termasuk adalah blind self. Kita mengerti orang lain sementara kita sendiri, pemahaman diri kita sendiri kita tidak tahu. Nah, yang ketiga adalah hidden self. Saya tahu, Anda tidak tahu. Yang artinya seseorang yang tidak ingin mempublikasikan sesuatu yang sedang dia rasakan. Nah, ini adalah contohnya orang-orang yang memiliki rahasia tentunya. Nah, dia tidak terbuka. Ketika dia mempunyai masalah, dia akan pendam sendiri tanpa dia terbuka kepada orang lain. Itu yang namanya hidden self. Yang terakhir adalah unclosed self. Saya tidak tahu dan Anda tidak tahu. Yang artinya seseorang sendiri tidak memahami dirinya, apalagi dia memahami diri orang lain. Nah, ini mungkin jarang-jarang kita ketemu ya teman-teman, karena di unclosed self ini biasanya terdapat sama orang-orang yang kurang relasi. Ya biasanya mentalnya terganggu. Jadi itu dia sendiri tidak memahami keberadaannya, apalagi dia memahami keberadaan orang lain. Nah, yang ketiga adalah tentang komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi yang menggunakan pikiran atau perasaan komunikator sendiri antara self with God. Nah, antara diri dengan Tuhan. Jadi, di komunikasi intrapersonal ini adalah kita kayak berkomunikasi dengan diri sendiri, kayak panca indera kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, misalnya nih, kita berdoa contohnya, bersyukur dan introspeksi diri. Nah, tidak ada orang lain yang berbicara kepada kita. Jadi kita sendiri yang berbicara. Misalnya ketika kita berdoa, kita seakan-akan berbicara kepada diri sendiri dan sebenarnya ada Tuhan yang mendengarkan seruan kita. Nah, gitu. Introspeksi diri. Nah, gimana? Ketika kita introspeksi diri itu kita bisa koreksi, oh, ini salah ya, ini salah, ini nggak benar, ini nggak benar ya. Tanpa ada komentar orang lain, berarti kita udah bisa lihat, oh ini salah ya, berarti itu yang namanya komunikasi intrapersonal. Yang keempat teman-teman, arti dari konsep diri dan pengaruhnya di dalam diri kita sendiri. Nah, arti dari konsep diri itu adalah pandangan,
dan perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, pernah nggak sih teman-teman, kalau misalnya kita ngaca, kita kadang-kadang berpikir, aku cantik ya, kadang-kadang juga kita mikir, aku jelek. Nah, itu adalah konsep diri. Jadi penilaian kita dalam diri kita sendiri, kita kayak mana. Nah, kalau kita percaya diri nih, aku cantik ya, kita pasti cantik, di mata orang lain pun kita pasti cantik. Nah gini, kalau saya ini sebenarnya orang berani gitu. Jadi ketika orang lain pun menilai kita, oh dia berani, karena itu adalah pandangan kita di dalam diri kita. Itu yang namanya konsep diri. Nah, penilaian perasaan kita tersendiri terhadap diri kita. Nah, pengaruhnya, ada pengaruhnya teman-teman kalau misalnya kita mempunyai konsep diri. Nah, pengaruhnya adalah yang pertama, nubuat yang dipenuhi sendiri. Yang kedua adalah membuka diri. Yang ketiga adalah percaya diri, dan yang keempat adalah selektivitas. Yang pertama adalah nubuat yang dipenuhi diri sendiri. Artinya ketika kita percaya kepada diri kita sendiri, misalnya kita bilang tadi kan, saya ini baik, saya orang baik. Jadi ketika kita merasa bahwa kita adalah orang baik, maka perilaku kita pun sehari-hari itu pasti akan baik tentu ya. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah orang baik, orang yang dipercaya orang, kita orang baik. Jadi saya harus merubah ini. Nanti orang berpikir, dia ngaku orang baik tapi sebenarnya nggak baik sikapnya gitu. Yang kedua adalah membuka diri. Ketika kita sadar akan perilaku kita misalnya gini, saya tadi orang baik, kita harus membuka diri kepada kalangan masyarakat gitu. Saya harus memberikan ini, saya harus melakukan ini. Nah, kita membuka diri, jangan menutup diri. Yang ketiga adalah percaya diri. Kalau kita udah percaya diri, kita udah memiliki konsep diri, udah mengerti konsep diri, maka kita harus percaya diri. Nanti saya cantik nggak ya, saya baik, saya ini orang baik bukan ya, saya orang, jangan-jangan saya orang jahat gitu. Jadi nggak percaya diri. Harus percaya diri. Kalau saya orang baik, ya udah saya orang baik. Nubuat saya harus lakukan itu, saya harus melakukan yang baik gitu. Yang keempat adalah selektivitas. Artinya setelah kita percaya dengan diri kita sendiri, kita juga harus menyeleksi apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Oke, demikian saja. Terima kasih.